Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Seandainya ada teman kita yang sakit, mari kita doakan mudah-mudahan teman kita diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat belajar bersama-sama kita ya. Baik anak-anakku, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pelajaran akidah akhlak bersama Ibu. Alhamdulillah juga kita sudah masuk di bab 3 ya, materi bab 3 tentang akhlak terpuji. Ibu sudah siapkan materinya, silakan anak-anak sambil lihat di layar ya. Bab 3 tentang akhlak terpuji, ini kita bahas ya sama-sama tentang taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita memulai materi, kita membaca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum masuk materi juga, Ibu sampaikan bahwa setelahnya mempelajari bab 3 tentang perilaku terpuji ini, diharapkan anak-anak semuanya dapat memahami dan menjelaskan tentang pengertian, kemudian contoh ya, dan dampak positif serta cara-cara untuk atau membiasakan diri berperilaku taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas ya. Baik, anak-anak silakan sambil simak materinya yang ada di layar ya. Akhlak terpuji. Nah, akhlak terpuji ini anak-anak dalam bahasa Islam ini kita kenal dengan akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah ya, yaitu akhlak yang baik, akhlak terpuji. Nah, akhlak terpuji ini pada dasarnya banyak ya, banyak sekali. Kalau kita sebutkan satu persatu, wah tidak akan selesai dalam waktu pembelajaran sekarang. Maka dari itu kita bahas sebagian-sebagian sesuai dengan kurikulum yang telah ditentukan. Nah, pada semester 1 kelas 7 ini akhlak terpuji yang dibahas itu ada 4 dulu ya. Yang pertama taubat, yang kedua taat, yang ketiga istiqomah, dan yang keempat adalah ikhlas ya. Yang pertama tentang taubat dulu ya. Kita lihat pengertiannya di situ. Taubat adalah secara bahasa berasal dari kata taba yatubu taubatan. Artinya kembali ya. Nah, sedangkan secara istilah taubat artinya kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan ya. Jadi seandainya ada seseorang yang pernah melakukan kesalahan pernah melakukan dosa-dosa, nah ini sangat diwajibkan untuk taubat, untuk kembali ke jalan yang benar. Perintah bertaubat di situ jelas ya, ada dalam surah At-Tahrim ayat 6 ya. Di situ nomor 2 perintah bertaubat. Surah At-Tahrim ayat 6. Kebetulan Ibu panjang, Ibu langsung saja bacakan artinya ya. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Apa itu taubat nasuha? Taubat yang sesungguh-sungguhnya, taubat yang semurni-murninya ya. Mudah-mudahan Rabbu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, jadi ini adalah perintah bertaubat ya. Ada di surat At-Tahrim ayat 8. Ayatnya banyak tapi yang Ibu sampaikan hanya satu ya, itu saja. Nah, sekarang kita juga harus mengetahui tentang jenis-jenis dan syarat taubat ya. Yang pertama adalah taubat yang menyangkut dosa terhadap Allah, dan yang kedua adalah di sini ada taubat yang menyangkut dosa terhadap sesama manusia ya. Yang pertama dulu,
taubat yang menyangkut dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini dosanya dosa-dosa yang berhubungan dengan Allah langsung gitu ya. Nah, ini ada 3 syarat taubatnya ya. Yang pertama, meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Yang kedua, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Dan yang ketiga, berniat tidak melakukannya lagi. Nah, kalau misalnya salah satu dari 3 syarat taubat ini tidak dilaksanakan, maka taubatnya tidak sah. Artinya bukan tidak sah ya, belum disebutkan dengan taubat nasuha gitu ya, paham ya? Jadi belum disebut atau belum dikatakan taubat yang sesungguh-sungguhnya, masih taubat sambel. Misalnya meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Misalnya si A ya pernah melakukan kejahatan, misalnya maaf ya, mencuri. Nah, si A ini pernah mencuri. Kemudian dia merasa dalam dirinya ingin bertobat. Dia dalam dirinya sudah meninggalkan dosa itu, tidak melakukannya lagi ya, intinya tidak melakukannya lagi, dan dia menyesal karena mungkin sudah digebukin orang atau dipenjara dan lain sebagainya. Dia mungkin menyesal, tetapi dalam hatinya belum berniat untuk meninggalkannya. Dalam hatinya masih ada berpikiran, ya mudah-mudahan lain kali saya kalau mencuri tidak ada orang yang lihat. Mudah-mudahan lain kali saya kalau mencuri bebas dari pandangan orang-orang ya, atau harus benar-benar lagi lengah orang-orang dan sebagainya. Nah, berarti itu masih ada niat ya. Berarti itu belum berniat untuk tidak melakukannya lagi. Nah, itu berarti belum dikatakan taubatan nasuha. Tobatnya masih tobat sambal ya. Tahu ya tobat sambal ya. Kita sudah tahu sambal itu pedis, dicocol lagi, enak. Duh pedis, minum. Tapi sudah minum itu karena merasa enak, masih mau lagi, dicocol lagi, minum lagi, cocol lagi. Nah, itu namanya kalau makan sambal seperti itu dikatakan tobat sambal itu ya seperti itu. Sudah tidak lagi tapi mau lagi, sudah tidak lagi tapi melaksanakan lagi. Nah, yang dikatakan taubatan nasuha adalah taubat yang sesungguh-sungguhnya, betul-betul meninggalkan, betul-betul tidak melakukannya lagi, dan betul-betul tidak berniat, betul-betul menyesali perbuatan yang telah dilakukan ya. Itu dosa atau syarat taubat yang menyangkut dosanya terhadap Allah. Nah, sekarang taubat yang menyangkut dosa terhadap sesama manusia. Ada 4 syarat ya. Nah, 4 syarat ini yang 3-nya itu tadi sama ya. Syaratnya yang 3 itu sama dengan taubat yang menyangkut dosa kepada Allah. Nah, satu tambahannya yaitu membebaskan diri dari hak manusia yang dizolimi dengan cara sebagai berikut. Nah, yang pertama, apabila menyangkut barang atau harta, harus kita bebaskan dengan cara mengembalikan harta tersebut. Yaitu tadi ya, contohnya misalnya mencuri itu. Kita pernah mencuri, si A lah, jangan kita ya. Si A pernah mencuri sendal. Lalu si A ini benar-benar mau tobat nasuha ya, mau benar-benar tobatnya itu bukan tobat sambal. Nah, ini karena dosa ini berhubungan dengan orang lain ya, dia harus membebaskan diri dulu dengan cara mengembalikan barang yang telah dia curi itu ya. Nah, itu kalau misalnya berhubungan dengan atau menyangkut barang atau harta. Nah, sekarang menyangkut yang non materi atau menyangkut yang bukan harta atau barang, seperti si A memfitnah orang misalnya, atau si A menggunjing atau gibah ya, atau si A misalnya pokoknya bukan materi lah ya, membunuh misalnya ya, maaf ya. Nah, itu hendaknya meminta maaf kepada orang yang bersangkutan ya. Maaf ya, dulu saya pernah memfitnah kamu, maaf ya dulu saya pernah menggibah kamu. Nah, bagaimana kalau misalnya si A ini pernah membunuh orang, orangnya sudah meninggal,
Berarti si A ini harus meminta maaf kepada ahli warisnya, kepada keluarganya, ya. Begitu. Nah, selanjutnya itu tentang taubat ya. Selanjutnya perilaku taubat. Perilaku taubat ini contohnya ya, taubat itu kan tadi syaratnya ya sudah jelas ya, meninggalkan perilaku dosa itu sendiri, berarti tidak melakukan hal-hal yang salah, tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, kan gitu. Yang kedua, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan, dan yang ketiga, berniat tidak melakukannya lagi. Nah, setelah tobat ini bagaimana ya? Selain tiga tadi yaitu memperbanyak istighfar dan menemui orang yang pernah dijahati untuk minta maaf. Yang tadi itu ya Ibu jelaskan. Yang keempat, menyesali perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Ya, seperti tadi yang masuk dalam syarat taubat tadi ya. Selanjutnya, mengerjakan amal soleh. Jadi memperbanyak ibadah supaya mengganti dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Yang selanjutnya adalah bersungguh-sungguh dalam ketaatan menjalankan perintah agama. Nah, ini sebenarnya ya, taubat ini dianjurkan dalam agama. Ini kan tadi Ibu bilang wajib ya bagi orang yang sudah melakukan dosa, yang telah melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, tapi sebenarnya taubat ini dianjurkan dalam agama, tidak harus kita menunggu kesalahan dulu. Tidak harus kita melakukan dosa-dosa dulu baru kita bertobat. Tidak ya. Tadi kan salah satu contoh perilaku tobat itu kan banyak istighfar ya. Nah, kita sebenarnya tidak melakukan hal-hal yang jahat, kita tidak melakukan hal-hal dosa besar pun, tetap kita harus memperbanyak istighfar. Tetap kita harus berperilaku tobat. Yang salah satunya dengan memperbanyak istighfar itu ya. Karena kita sebagai manusia kadang-kadang kita tidak menyadarinya bahwa kita telah melakukan kesalahan. Dari jam subuh kita bangun tidur ya sampai kita tidur lagi, ya mudah-mudahan kita tidak melakukan kesalahan ya, tetapi kadang-kadang kita tidak sadar, kita lupa atau khilaf ya. Ya, maka dari itu perbanyaklah taubat, perbanyaklah istighfar. Walaupun kita pada hari ini diingat-ingat kayaknya enggak melakukan kesalahan deh. Nah, jangan begitu. Tetap ya kita memperbanyak istighfar. Baik anak-anakku, itu tentang taubat ya. Ada lagi satu contoh perilaku, bukan ya, sudah ya contoh perilaku taubat. Sekarang dampak positif bertaubat ya. Dampak positifnya, karena ini adalah perilaku terpuji, akhlak terpuji, jadi yang muncul adalah dampak positif. Nah, jadi dampak positif bertobat ini kalau untuk pelakunya sendiri ya, orang yang telah melakukan dosa kemudian tobat ya, ini hikmahnya, dampak positifnya yaitu memperoleh semangat dan gairah hidup baru karena Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima tobatnya ya. Kemudian dapat memperoleh kembali jalan yang benar dan memperoleh simpati masyarakat lagi seperti dahulu sebelum bertobat. Itu untuk dirinya yang melakukan tobat ya, yang sudah melakukan kesalahan kemudian bertobat. Terus bagi orang lain apa dampak positifnya? Jelas ada ya, termasuk keluarga ya. Lambat laun, di situ lambat ya, bukan lambar ya. Lambat laun dapat mengembalikan nama baik keluarga yang tadinya mungkin tercoreng karena perilaku yang tidak baik itu oleh seseorang di antara keluarganya itu, tetapi karena dia sudah bertobat, akhirnya nama baik keluarga bisa dikembalikan. Kemudian hilangnya kecemasan keluarga dan masyarakat. Kalau berkurang orang-orang yang jahat, berkurang orang-orang yang tidak baik, berarti kecemasan masyarakat hilang. Berarti masyarakat senang. Alhamdulillah sudah tidak ada yang mabuk-mabukan lagi misalnya. Alhamdulillah sudah tidak ada pencuri lagi misalnya, karena dia sudah bertobat. Gitu ya. Selanjutnya bagaimana cara membiasakan diri kita supaya bertobat ya, yaitu yang pertama
tidak memandang remeh terhadap perbuatan dosa sekecil apapun. Nah, jadi kalau kita melakukan kesalahan ya, itu tadi Ibu bilang, kita tidak melakukan kesalahan pun sebenarnya kita dianjurkan untuk bertobat ya, minimal dengan membaca istighfar, memperbanyak istighfar. Nah, karena apa? Kita jangan memandang remeh perbuatan dosa sekecil apapun. Justru dosa-dosa kecil ini yang kita tidak rasa, yang kita tidak sadari. Nah, maka dari itu Ibu tadi ya sampaikan, perbanyaklah istighfar. Jangan mentang-mentang cuma begitu saja mungkin nggak dosa, tetap ya kita harus menghindarinya supaya tidak terjerumus pada dosa. Selanjutnya, berusaha menutup perbuatan dosanya dengan perbuatan baik sesuai kemampuan yang dimiliki. Ini bukan berarti yang dimaksud dengan munafik ya, bukan. Kalau munafik itu kan lain di bibir, lain di hati, itu ya. Jadi yang dikatakan dengan apa yang dilakukan dia kan beda. Nah, kalau ini menutup perbuatan dosa dengan perbuatan baik itu artinya membayar. Ya, kalau misalnya dulu si A pernah melakukan, Ibu tadi sampaikan ya, pernah melakukan kesalahan atau kejahatan, nah dia sekarang bertobat, maka tutuplah perbuatan-perbuatan dosa yang dulu itu dengan memperbanyak perbuatan baik, ibadah, amal soleh dan lain-lain, begitu ya. Selanjutnya, merasa tidak senang apabila melihat orang lain berbuat dosa. Itu salah satu ciri bahwa kita sudah taubat, bahwa seseorang sudah taubat itu ketika ada kemaksiatan, kita tidak senang. Seseorang itu tidak senang. Nah, berarti dia itu betul-betul sudah ada di jalan Allah. Kalau ada kita melihat kemaksiatan atau kejahatan terus kita ikut senang, terus kita ikut malah terjun di dalamnya, berarti ya itu dipertanyakan, berarti kita jangankan taubat ya, keimanan kita saja masih dipertanyakan kalau kita bahkan ikut terjun di dalamnya, ikut terjun untuk melakukannya ya. Jadi kalau ada sesuatu yang itu adalah salah, itu adalah dosa, kita tidak senang, bahkan kita menasehatinya, bahkan kita ikut menghentikannya, alhamdulillah berarti kita sudah termasuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertobat. Selanjutnya, memperbanyak bergaul dengan orang-orang soleh dan bersikap hati-hati dalam bergaul. Itu anak-anakku tentang taubat ya. Selanjutnya yang kedua tentang taat. Di situ kita lihat ya tentang taat. Pertama, pengertian taat menurut bahasa artinya tunduk. Ya, tunduk, patuh atau setia. Sedangkan menurut istilah taat adalah tunduk dan patuh terhadap segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah ya. Nah, di sini perintah taat ada dalam beberapa surat dalam Al-Quran ya, tapi Ibu sampaikan satu saja, yaitu Quran surah An-Nisa ayat 59 ya. Ibu baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semuanya bisa lihat juga ya di situ ya, atau buka Al-Quran terjemah. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Ulil amri itu adalah pemerintah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia ya kepada Allah, Al-Quran dan Rasulnya atau sunnahnya. Dan jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian ya. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, jadi kalau kita lihat ayat di sini kita bisa simpulkan ya bahwa disebutkan di sana tadi ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum.
Nah, kita bisa simpulkan bahwa taat dalam ayat tersebut ada 3 ya, yaitu yang pertama taat kepada Allah, atiullaha yaitu taat kepada Allah, wa atiur rasul taat kepada Rasul, wa ulil amri minkum taat kepada ulil amri atau pemerintah. Nah, taat kepada Allah itu mutlak, harus ya, wajib. Sehingga disatakan di situ kalimatnya atiullaha, taatlah kepada Allah ya. Jadi itu mutlak, harus. Kemudian wa atiur rasul, taatlah kepada Rasul, mutlak juga. Tidak bisa diganggu gugat, tidak ada tawar menawar ya. Ajaran dari Allah yang disampaikan kepada Rasulullah. Artinya Rasulullah juga mengajarkan semua ajaran dari Allah. Itu tidak bisa ditawar-tawar. Itu tidak bisa diganggu gugat. Artinya kita harus betul-betul harus ya. Nah, tapi untuk kalimat ulil amri minkum di depannya itu tidak ada kalimat seperti kepada Allah dan Rasul. Seperti wa atiullaha wa atiur rasul. Ya, jadi kalimatnya itu tidak atiu ulil amri minkum, tidak ya. Jadi langsung saja wa ulil amri minkum dan kepada ulil amri atau pemerintah. Artinya ini tidak mutlak, artinya bukan tidak mutlak ya. Ini Ibu sampaikan di sini selama pemimpin tersebut berpegang teguh kepada kitab Allah dan Rasul ya. Jadi jika pemerintah atau ulil amri tersebut bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka tidak dibenarkan untuk menaatinya. Misal ya, ada pemimpin yang zalim, yang menyuruh kita musyrik, yang menyuruh kita berbuat kejahatan. Nah, itu jelas kan perintah-perintahnya itu keluar dari perintah Allah dan Rasul. Maka dari itu kita tidak boleh mentaatinya ya. Kita tidak boleh mengikuti apa yang dia haruskan. Maka dari itu disebut tidak mutlak. Selama dia berpegang teguh kepada Allah, itu jadi mutlak, jadi harus ya. Nah, bagaimana kita cara menolaknya? Tentu tetap dengan berbaik-baik ya. Tentu dengan berbuat ihsan sesama kepada sesama, apalagi kepada pemimpin. Yang namanya pemimpin pasti umurnya lebih dari kita, ceritanya biasanya pemimpin itu ya lebih dari kita pengetahuannya dan lain sebagainya, tapi dengan amal ma'ruf ya, tetap kita dengan amal ma'ruf, dengan berbuat baik untuk menolaknya ya. Tidak harus dengan emosi, tidak harus dengan pertengkaran, tidak harus dengan gontrok-gontrokan dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya bentuk-bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Nah, ini kan banyak bentuknya, itu adalah contohnya ya. Ini kan banyak ya. Pokoknya segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah ya dan yang dilarang oleh Allah, itulah ya yang harus kita taati. Jadi jika seseorang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka ia akan taat kepada Allah dan Rasulnya ya, di segala perintah dan segala larangannya ya. Selanjutnya dampak positif. Nah, dampak positif juga di sini karena tadi Ibu sampaikan ya bahwa perilaku terpuji yang muncul adalah dampak positif atau hikmah ya. Hikmah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya adalah yang pertama memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas karena kita sudah taat kepada Allah, Allah pun akan ridho. Yang kedua, memperoleh kepuasan batin karena telah mampu melaksanakan salah satu kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Yang ketiga, kalau kita sudah membiasakan diri taat ya, dampak positif buat kita adalah kita bisa menjaga rutinitas dalam berbuat baik walaupun amal baiknya tidak dapat dilihat oleh orang lain, karena kita tujuannya Allah, bukan dinilai oleh orang lain ya. Selanjutnya anak-anakku, di sini membiasakan diri taat ya. Bagaimana supaya kita terbiasa taat kepada Allah, terbiasa taat kepada ajaran-ajaran yang disampaikan Rasul ya.
terbiasa taat kepada orang tua. Nah, yang pertama adalah melaksanakan segala perintah Allah serta menjauhi larangannya yang Ibu sampaikan tadi ya. Yang kedua, melatih diri berbuat amal baik saat tidak dilihat orang ya. Nah, jadi usahakan kita setiap perbuatan atau ibadah atau amal yang lainnya itu tidak bertujuan untuk dinilai orang, maka dari itu kita tidak mesti harus ada orang lain ya. Selanjutnya, meneladani sikap terpuji Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Segala sesuatu yang dilakukan Rasulullah, yang diucapkan Rasulullah itu sudah menjadi sandaran buat kita yang disebut dengan hadis. Nah, itu adalah contoh uswatun hasanah buat kita ya. Jadi kita tidak usah tengok kiri kanan lainnya ya, kecuali Rasulullah, para sahabat dan lain sebagainya ya. Termasuk kita melaksanakan taat kepada orang tua juga, itu adalah bagian-bagian dari sikap teladan Rasulullah dan para sahabat ya. Anak-anakku, itu sudah 2 yang Ibu sampaikan, yaitu tentang taubat dan taat. Sekarang tolong perhatikan yang C, istiqomah ya. Istiqomah pengertiannya secara bahasa adalah lurus. Istiqomah itu ya. Nah, secara istilah, istiqomah adalah suatu perbuatan dan sifat yang senantiasa mengikuti jalan yang lurus, yakni jalan yang diridhoi oleh Allah. Jadi berpegang teguh gitu ya. Istiqomah itu lurus terus jalannya. Berpegang teguh, jalan di sini adalah jalan yang diridhoi oleh Allah ya, bukan jalan yang dilalui mobil atau apa, lurus nggak belok-belok nanti kita ketemu pohon lagi ya. Jadi di sini maksudnya adalah istiqomah berpegang teguh pada ajaran Allah ya. Nah, perintah istiqomah di situ ada dalam surat Hud ayat 112. Banyak perintah istiqomah ya dalam Al-Qur'an, tapi Ibu sampaikan yang dalam surat Hud ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Shadaqallahul adzim. Artinya, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan ya. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar. Fastaqim, tetaplah kamu ya. Fastaqim, istiqom. Nah, istiqomah yang dimaksud ya. Tetaplah, berpegang teguhlah ya, luruslah. Nah, begitu ya maksudnya. Nah, maaf ya, artinya di sebelah sini tadi. Selanjutnya, dampak positif istiqomah ya. Jadi istiqomah ini kan selalu di jalan Allah ya, yang tadi ya, menjauhi melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, selanjutnya adalah dampak positif istiqomah. Kalau kita sudah melakukan atau membiasakan diri beristiqomah, itu muncul hikmah dalam diri kita, yaitu yang pertama, selalu sabar serta mendirikan sholat akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Selanjutnya, dijauhkan oleh Allah dari kesesatan, karena kita sudah berpegang teguh, insya Allah kita terhindar dari kesesatan ya. Kemudian yang ketiga, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat ya, sama dengan tadi taat, istiqomah itu satu paket ya, satu paket. Taat, istiqomah, dampak positifnya akan sama, mendapatkan kebahagiaan dunia di akhirat ya, di dunia dan di akhirat. Selanjutnya juga, bagaimana caranya kita membiasakan diri istiqomah di jalan Allah ya. Di jalan Allah ini, yang pertama, istiqomah di jalan Allah, yang pertama, luruskan niat kita. Di segala sesuatu untuk melakukan amal, melakukan ibadah, kita luruskan niat untuk hanya karena mencapai ridha Allah, bukan karena yang lain, bukan takut karena ustadz, bukan karena ingin dilihat orang, bukan karena supaya nilainya besar diberi oleh guru, tidak, tapi luruskan niat untuk mencapai ridha Allah. Yang kedua, memahami makna syahadat ini supaya kita terbiasa ya, supaya kita terbiasa. Coba ketika kita
membaca syahadat itu pahami artinya ya. Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi itu sudah menggambarkan bahwa kita tidak boleh berpaling kepada yang lainnya. Selanjutnya memegang prinsip yang sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis ya. Jelas segala sesuatu aturan hidup sudah termuat dalam Al-Qur'an dan hadis. Ada lagi yaitu memperbanyak Al-Qur'an, memperbanyak membaca Al-Qur'an itu untuk membiasakan diri istiqomah ya. Kemudian meningkatkan kualitas ibadah sedikit demi sedikit, bergaul dengan orang-orang soleh, dan memperbanyak doa dan zikir ya. Itu cara-cara supaya kita istiqomah, supaya kita taat sama ya tadi. Sudah taat terus kita istiqomah, sudah taat kita terus berpegang teguh dengan apa yang kita selalu amalkan ya itu. Baik anak-anakku, itu penjelasan-penjelasan yang singkat ya. Ibu sengaja penjelasannya singkat-singkat supaya tidak memakan waktu, yang penting kita bisa memahaminya ya. Selanjutnya adalah tentang ikhlas ya. Tentang ikhlas, yaitu yang akan kita bahas pertama adalah pengertian. Ikhlas secara bahasa artinya tulus hati, bisa dilihat di situ ya. Membersihkan hati dan memurnikan niat. Adapun menurut istilah, ikhlas adalah mengerjakan amal ibadah dengan niat hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Jadi ikhlas ini tidak mengharapkan lain-lainnya kecuali ridho Allah ya, Ibu pernah tadi sampaikan ya. Perintah ikhlas di situ ada dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Seperti yang Ibu sampaikan juga bahwa perintah ikhlas banyak ya di Al-Qur'an, tapi Ibu sampaikan yang surah Al-Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yutunaz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Sadaqallahul adzim. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dan memurnikan ketaatan kepadanya ya. Mukhlishina lahuddin, memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus ya, hunafa salat. Dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Nah itu tadi ya, mukhlisin dan memurnikan ketaatan kepadanya, memurnikan niat artinya ya. Nah ini perintah yang tentang ikhlas dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Sekarang dampak positif ikhlas. Jadi kalau kita sudah mempunyai sikap ikhlas dalam diri, selalu kita beribadah segala-gala hanya mengharap ridha Allah ya, sudah membiasakan diri berikhlas. Hikmah yang bisa kita ambil adalah yang pertama, merasa senang karena adanya harapan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dapat menjaga kerutinan dalam berbuat baik walaupun amal baiknya tidak dilihat oleh orang lain. Nah, ini tadi yang 4 tadi berhubungan sekali ya. Taubat, istiqomah, taat, ikhlas itu berhubungan sekali ya, saling berkaitan, sehingga cara membiasakan dirinya, kemudian dampak positifnya juga sama. Selanjutnya adalah mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat ya, yang Ibu jelaskan tadi. Lalu bagaimana caranya kita membiasakan diri supaya kita mempunyai sikap ikhlas? Yang pertama, ini banyak ya, cara-caranya banyak. Ini Ibu hanya muat salah satunya atau contoh-contohnya, sebagian kecilnya ya. Yang pertama adalah melatih diri agar merasa bangga jika perbuatan baiknya dipuji orang. Melatih diri agar maaf ya, di sini Ibu koreksi, melatih diri agar tidak merasa bangga. Maaf ya,
melatih diri agar tidak merasa bangga jika perbuatan baiknya dipuji orang. Nah, di sini ada yang salah ya tadi ya, Ibu salah ngetik ya. Harusnya ini adalah tidak ya, melatih diri agar tidak merasa. Ibu silang saja, Ibu tulis di sini ya. Yang Ibu maksud adalah melatih diri agar tidak merasa bangga jika perbuatan baiknya dipuji orang ya. Ulangi ya. Melatih diri agar tidak merasa bangga jika perbuatan baiknya dipuji orang. Itu yang Ibu maksud ya. Maaf Ibu salah ketik ya. Baik, begitu. Kita lanjutkan. Jadi kalau kita misalnya ada yang memuji nih, wah bagus, wah sukses ya, wah hebat ya, atau apa ya, kita jangan terlena dengan pujian tersebut. Misalnya, wih siapa dulu dong, ya dong. Nah jangan begitu, tetapi kita kembalikan ya, alhamdulillah. Cukup dengan seperti itu. Apa itu artinya alhamdulillah? Segala puji bagi Allah, bukan bagi saya. Artinya kan begitu. Alhamdulillah. Wah, kamu hebat ya. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kan begitu. Artinya kalau kita lanjutkan dalam hati, bukan bagi saya. Kan begitu. Oke. Nah, kemudian tidak kecewa apabila perbuatan baiknya diremehkan orang lain. Ya. Tidak tidak kecewa apabila perbuatan baiknya diremehkan orang lain, karena kita tidak mengharap penilaian orang lain, tetapi penilaian Allah ya, ridho Allah maksudnya ya, maaf ya, bukan penilaian Allah tapi penilaian. Selanjutnya itu melatih diri untuk beramal baik saat tidak dilihat orang lain. Nah itu tadi kan sama ya, yang sudah dijelaskan oleh Ibu. Kemudian ini juga sama, sudah dijelaskan bahwa tidak suka memuji perbuatan baik yang dilakukan seseorang karena hal itu dapat menolong pelakunya menjadi ria. Nah itu kalau tadi kita tidak suka atau tidak merasa bangga ketika ada orang lain yang memuji diri kita, nah sebaliknya kita juga tidak usah memuji berlebihan kepada orang lain yang melakukan perbuatan baik ya. Jadi kalau misalnya ada orang lain yang melakukan perbuatan baik, cukup kita memberi apresiasi dengan kata-kata yang biasa saja, artinya kata-kata yang seharusnya gitu ya, yang enggak seharusnya. Masya Allah, tabarakallah, semuanya kembali kepada Allah ya, kata-kata kalimat thayyibah ya, kata-kata yang baik. Jangan wah mantap, hebat, memang kamu tidak ada duanya. Nah itu akan mendorong pelakunya menjadi ria. Dikhawatirkan mendorong pelakunya menjadi ria. Tapi kalau misalnya kita menyampaikan dengan kalimat-kalimat thayyibah, Masya Allah, alhamdulillah ya, Masya Allah, tabarakallah ya, itu akan menjadikan pelakunya itu bersyukur, mengembalikannya lagi kepada Allah. Iya, alhamdulillah, dan lain sebagainya gitu ya. Baik anak-anakku semuanya, itulah tadi yang Ibu sampaikan 4 hal ya tentang perilaku terpuji yang dibahas kita pada hari ini, yaitu mengenai taubat, kemudian taat, istiqomah, dan ikhlas. Sebelum kita tutup, untuk menambah pengetahuan kita dan untuk penilaian juga ya yang jelas, silakan anak-anak jawab pertanyaan yang ada di sini. Ini 1 sampai 15. Petunjuknya nanti dijelaskan di Classroom ya. Ini pertanyaannya bisa di screenshot ya, di screenshot saja supaya tidak bolak-balik buka video ya. Silakan di screenshot pertanyaannya, kemudian lihat petunjuknya di Classroom. Nah, anak-anakku sekalian, dengan adanya pertanyaan ini menjadi penutup materi kita pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan
apa yang kita pelajari di hari ini menjadi ilmu bagi kita semuanya, dan yang paling penting bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, anak-anak semuanya, kita tutup pertemuan pada kali ini dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.